Apa aktivitas harian? Aktivitas sehari-hari ya sebagai anak yang baik di rumah aja. Karena kan sekarang hashtag di rumah aja. Wih, anak baik lah ya. Anak baik lah. Anak baik. Membantu orang tua. Jangan bohong, belum apa-apa ya kan? Enggak bohong kok, bener. Bohong. Sometimes. Malam ini jangan bohong, datang di kediaman Putri Cantik. Ratu Cantik. Iya, Ratu. Minimal malam ini paling cantik karena hanya ada lakinya gua, perempuannya dia. Iya, benar. Selamat malam Malam. Ratu Moses. Setiavani Mega Nusandari. Hmm. Makasih udah terima kawan-kawan di kediaman. Apa aktivitas harian? Aktivitas sehari-hari ya sebagai anak yang baik di rumah aja. Karena kan sekarang hashtag di rumah aja. Wih, anak baik lah ya. Anak baik lah. Anak baik. Baik. Membantu orang tua. Jangan bohong, belum apa-apa ya kan? Enggak bohong kok, bener. Nggak bohong. Sometimes. Apa Iya, kegiatan-kegiatan di rumah Kegiatan di rumah selama pandemi? ya apa ya? Banyak belajar online. Online. Terusnya sekarang lagi sibuk-sibuknya urus online shop juga. Terusnya ngapain lagi ya? Ya tadi yang bantu-bantu orang tua di rumah. Artinya hanya memindahkan yang tadinya apa ya, manual ke online kali ya. Iya, betul banget, iya. Emang sekarang kan mesti gitu ya, harus gitu. dibiasain apa-apa online gitu. Sampai rambut online atau gimana ya? Gimana tuh maksudnya rambut online? Ini warnanya asik juga. Oh iya, gak seperti biasanya. Enggak yang seperti Moses lihat ya. biasanya. Bener Biasa sekali. dikepang kayak Kartini gitu kan? Oh, Enggak juga. Enggak Enggak. gitu. Udah beda zaman itu. Udah beda zaman ya. Iya. Gimana komunikasi dengan teman-teman di luar sana? Komunikasi sama teman-teman ya biasa aja. Dari dulu sebelum pandemi juga kan kita cuman chat-chat biasa, terus kayak video call, telepon-teleponan gitu. Dan karena kita harus membatasi untuk ketemu orang di luar, jadi better untuk panggil teman-temannya ke rumah aja. Oh gitu. Iya. Jadi lebih baik mereka yang kesini dibanding saya yang keluar gitu. Pinter lah ya. Menghemat biaya atau gimana nih? Itu juga termasuk Termasuk salah ya. satunya. Tapi yang pasti di rumah ini selalu rame ya. Wah, rumah ini selalu rame. Selalu rame. Nggak pernah nggak rame. Terus aktivitas dengan teman-teman yang tadinya nongkrong bareng, makan bareng, atau jalan-jalan bareng, merasa ada yang hilang nggak sih? Sebenarnya dari sebelum pandemi juga aku sih jarang main keluar rumah ya. Jarang banget sampai tetangga belakang itu, tetangga bener-bener belakang rumah, nggak tahu bunda sama bapak tuh punya anak cewek gede. Seriusan? Kok Dia bisa? tahunya cuman Acil doang, adik saya ya. Bukan karena nggak gaul kan? Dibilang gak gaul juga sebenarnya saya gaul sih. Gaul ya. Cuma Sampai rambut dimerahin itu gaul ya. iya betul banget. Itu hobi aku. Itu juga. hobi ya. Ganti-ganti warna rambut. Apa ya tadi? Tadi Tetangga sendiri nggak kenal. Ya, karena saking jarang keluar rumah. Mending di rumah aja gitu. Anak mami ternyata ya. Dibilang anak mami juga enggak. Ya tapi iya sih anak bunda banget. Anak bunda. Ya, Bukan karena namanya Ratu terus dia di dalam rumah aja terus gitu. gitu. Oh enggak. Tapi mungkin bisa jadi ya. Efek dari nama Efek kali nama ya. juga. Cuma ya rada gimana ya, sekarang tuh lagi yang memperkecil circle pertemanan. Karena ya gitu udah ngerti temen mana yang harus emang mesti diajak atau yang emang mesti rada di ada jarak, Ya, ada lebih defend gitu ya karena ada pergaulan lah ya. betul. Aktif di sosial media nggak? Sosial media untuk sekarang sih so-so karena dulu pernah juga yang tadi saking aku ansosnya gitu. Aku tuh Apa masuknya ansos ini apa nih? Dibilang anti sosial tapi kan kita butuh sosial juga ya. Jadi gimana ya? Yang tadi aku bilang aku lagi membatasi circle pertemanan. Jadi
Sempat waktu itu aku hiatus atau deaktif dari Instagram. Sempat lama juga, jadi makanya orang-orang yang dulu teman-teman sekolah juga pada nanya, Ratu kemana gitu. Ke teman-teman yang Kehilangan iya, gitu. enggak Oh, nggak teman-teman kehilangan. kehilangan, maksudnya teman-teman yang deket sama aku dia nanya pada gitu. Nah, temen yang deket aku juga, aku udah wanti-wanti dari awal kalau misalnya ada yang bilang aku kemana kayak gitu. Jadi ya gitu, mereka juga udah pada ngerti, jadi mereka bilang nggak tahu, Ratu nggak tahu, nggak ada kabar gitu. Sempet tuh yang di stage kayak gitu, yang nggak mau Tapi terlalu open ke publik gitu. artinya memang apa ya? Coba bukan membatasi pergaulan ya, bukan ya. Bukan. Tapi lebih ke Ya menjaga Menjaga. pergaulan gitu. aktivitas apa? Aktivitas sosial yang tadi ansos itu lebih ke apa sih? Emang lu nggak peduli sama lingkungan atau gimana Bukan sih? kayak gitu. Jadi tuh apa ya? Udah belajar bisa membedakan pertemanan yang sometimes tuh udah tahu ada temen yang toksik gitu. Tuh mau kan berteman dengan gua? Ini penting loh. Oh ya mau. Oh, jangan bohong. mau lah. Of course diterima. Dia bukan diterima kan? Atau punya kriteria khusus soal siapa yang berhak jadi teman Ratu Wah, gitu. itu Karena tuh, gua Ratu gitu. Itu tuh banyak tuh kayak gitu, karena salah satu faktornya adalah bokap, bapak sendiri. Bokap. Mm-mm. Faktor apa nih? Faktor dari nama bapak itu. Mereka tuh kan Memang siapa namanya punya faktor tahu ya siapa nama bapak hebat saya ya? begitu gitu? Apa dia seorang saya. presiden kah? Atau dia keturunan raja kah Waduh. gitu? Oh, gara-gara nama saya Ratu gitu. Iya, Ratu itu kan anaknya raja atau gimana sih? Bapak saya tuh siapa? TB Bayu Murdani ya. Mungkin orang Tangsel banyak yang tahu. Cuma ya gitu, saya juga membatasi untuk orang-orang supaya nggak tahu saya anaknya dia gitu. Tadi dulu. TB Bayu Gua Murdani pernah denger dengar. gak? Pernah dengar. Yang suka banyak di pohon nempel itu atau Yang kalau kena angin begini-gini. Oh. Itu banyak yang istri. Ternyata Ratu putri dari Bapak Bapak TB Bayu Murdani. Oke. Makanya kan tadi Om lihat kan masuk rumah banyak foto-foto Pak Soekarno. Nah, Terus gue sempat mau tanya tuh, apa Ratu ini pemuja Bung Karno atau orang yang suka baca buku Marhenisme atau apalah? waduh, itu apa sih juga saya nggak tahu. Jadi bukan, jadi itu semua simboliknya Bapak. Simboliknya Bapak sebagai seorang sebagai nasionalis ya. Bapak tuh dulu kan wakil ketua DPRD Tangsel kan. Ya. Jadi tadi balik yang tadi tuh yang masalah pertemanan. Jadi banyak yang suka bilang dia tuh anak dewan, anaknya pejabat, mana mau sih temenan sama kita gitu. Suka ada yang kayak gitu juga. Oh, gitu ya? Iya. Tapi yang kakak rasain tuh kayak apaan sih anak pejabat, anak dewan, apa bedanya sih sama lo pada gitu. Oh, itu yang tadi Ratu bilang gua ansos gitu ya. Artinya sebenarnya lu welcome dengan Iya, siapapun. welcome dengan gitu. siapapun. Cuma Sekalipun suka ada sorry, pikiran dari mereka juga kayak gitu. gue bilang lu punya bayang-bayang nama besar bokap lah ya. Iya. Tapi sebenarnya bullshit Makanya itu. kadang Atau gimana? Makanya kadang tuh nggak mau sampai orang lain tahu siapa bapak gue gitu. Paling nggak penting banget sih gitu. Emang pernah ada kejadian apa sampai lu merasa yang tadi mau menyembunyikan identitas? Iya betul, itu sih yang lebih Lu mau masuk menyembunyikan identitas benar. bokap atau gimana? Iya, karena tadi tuh orang-orang jadi pada kayak fake friend gitu, deketin gue ada maunya doang gitu. Terus mereka tuh suka bilang gitu, lo mah anak pejabat, gampang begini gitu. Terus gue nggak bisa nih kayaknya temenan sama lu, nggak levelnya gitu. Gue aja rasanya gue main sama siapa aja gitu. Terus ada yang pernah sempat bilang, anak pejabat lo main sama anak pejabat gitu. Terus nggak mau lah makan di sini mesti milih-milih gitu. Nggak gitu sebenarnya nggak kayak gitu. Anak pejabat yang lain aja gue nggak tahu, nggak kenal gitu. Oh iya? Iya, karena apa ya, peran bapak. Berarti beruntung dong gue bisa kenal sama Ratu. Iya, jelas. Terima kasih. Artinya gue pengen ngomong sama lo, sama teman-teman semua bahwa mau anak siapapun kita, gitu loh. Kita punya kepribadian sendiri. Benar. Lu merasa nggak sih ada apa ya didikan khusus dari bokap sampai lu sendiri defend dalam berteman, ada nggak sih? Sebenarnya kalau kata bapak ya tadi berteman dengan siapa aja, kayak apa sih, kayak motonya bapak sendiri kan, berteman, bersahabat, berkawan, apalagi tuh satu lagi
Banyak Motonya juga dia. motonya. Iya, motonya bapak ada tuh. Nah, terus kita tuh aku sama adik aku diajarin dari kecil tuh untuk selalu yang nggak boleh jadi orang sombong. Kayaknya itu semua orang tua pasti ngajarin kayak gitu kan. Yang nggak boleh sombong karena apa ya? Bapak tuh sebagai orang apa ya sebutannya? Apa tuh? Tadi Orang baik, bukan. orang ganteng, orang keren. Orang yang tadi punya jabatan Oh, punya gitu, jabatan itu cuma tadi. dia tuh yang enggak terlalu Peduli dengan jabatan status dia sosial juga. dia Ya, ya. jadi ke anak-anaknya juga apa sih gue emang ada VIP pass untuk sebagai anak Pejabat seorang gitu. pejabat gitu. Emang gue dapat privilege apa sih? Kita makan sama gitu Iya. kan. Gue baru ingat bokap itu salah satu tanda kutip ya orang penting di pemerintahan Tangsel saat itu ya, artinya wakil benar. ketua DPRD ya. Nah, Dia ya bapak tuh apa ya? Bapak tuh kan bukan pejabat, bukan dewan, tapi dia itu wakil rakyat. oh gitu. Bapak tuh yang benar-benar wakil rakyat gitu, yang benar-benar bucin sama rakyatnya. Kalau zaman sekarang bilang Bucin apa tuh bucin tuh? Jadi bucin sebenarnya budak cinta sih, cuma ya Cinta sama rakyatnya. Iya benar sekali, bucin sama rakyat. Jadi dia tuh benar-benar Budak mendalami cinta, ya. mendalami perannya sebagai wakil rakyat. Bapak tuh benar-benar mendalami sebagai wakil rakyat tuh benar-benar Memang gitu. lu melihat ada yang apa nggak menjalani peran sebagai wakil rakyat atau sebagai ini jadi ngomongin bokap lu nggak penting juga sebenarnya. Ya biarin aja sih, nyambung juga sebenarnya Nyambung sama juga kehidupan gue. karena lu tidak bisa lepas dari Iya bayang-bayangnya. bayang-bayang dia. Wow, bayang-bayang. Wow. Cinta betul. Cinta betul sama bokap lu. Iya, kayak tadi itu kan, bapak tuh pada yang tadi awalnya ngira anak pejabat pasti punya duit banyak nih. Boro-boro guys. Sama aja seperti anak remaja biasanya gitu. Kalau lagi bokeh ya bokeh aja gitu. Terus apa tadi? Lupa. Lu lebih ke didikannya, artinya pendidikan bokap bunda. Sorry. Kok bokap bunda sih apa sih maksudnya? Apa ya? Bapak lu, nyokap lu, ya kan? Apa sih? Bunda kan manggilnya kan? Iya, bunda. Artinya mempengaruhi. Iya. Soalnya bapak bilang ya bunda juga ngajarin kan, kakak tuh kalau misalnya jadi anak bapak nih yang harus gampang-gampang sabar, terusnya harus ngertiin. Nah itu poin pertama, hidup saya tuh harus mengerti keadaan apapun gitu. Karena sejujurnya nih ya, peran bapak tuh di kehidupan kakak sendiri tuh kurang kan. Karena tadi yang pertama dia bucin rakyat banget. Bucin rakyat ya. Banget. Sampai tadi kalau dari kecil kakak tuh suka ikut bapak kampanye, bener-bener dari kecil. Artinya sebenarnya sudah dilibatkan di politik kehidupan sosial dengan masyarakat, ada interaksi. Tapi lu sendiri tadi bilang lu ansos lah ya. Ya itu stage sekarang. Gaya-gaya kekinian lah ya. Ya gitu. Biasa lah. Karena udah tahu juga kan. Terus yang tadi harus mengerti keadaan apapun, kayak dulu makanya kakak bilang kan kenapa kakak kurang peran bapak di hidup kakak tuh karena yang tadi misalnya kakak tidur bapak baru pulang gitu, terus kakak pergi sekolah bapak masih tidur gitu. Jadi kita jarang berinteraksi hanya juga. ya jarang berinteraksi tapi komunikasi tetap harus jalan ada ya sih. Hobi Ratu ini apa? Hobi kalau ditanya hobi tuh banyak sih. Apa tuh? Gonta-ganti warna rambut hobi kan. Gonta-ganti warna rambut. Ya, hobi. Terus sebenarnya sekarang tuh suka ngedit foto kayak ngedit video apa kayak. Pokoknya sebenarnya hobi aku tuh paling penting tuh suka mempelajari hal-hal yang baru. Contohnya, ini menarik nih. Contohnya tadi ngedit foto kayak video. Sebenarnya jurusan aku dulu sekolah itu masakan tata boga. Jadi nggak ada korelasinya dari mengedit foto dengan tata boga tuh jauh sekali kan. Harusnya kan masuknya multimedia. Tapi aku suka mempelajari hal yang baru. Terus belajar bahasa, suka juga. Terus belajar bisnis tentang keuangan, suka juga. Makanya punya online shop gitu. Punya online shop sendiri? Iya. Luar biasa. Tadi ngomong suka belajar sesuatu yang baru, terus menguasai beberapa bahasa. Bahasa Indonesia dengan keberagamannya atau bahasa Inggris, Belanda, Prancis. Iya, bahasa Inggris. Terus ya sekarang lagi bahasa Korea kan.
K-pop. Ternyata bukan anak ansos, anak K-pop lo ya. Anak K-pop pakai ansos. Anak K-pop tapi ansos. Gila. Ratu. Tadi gua masuk. Tadi kan lu bilang banyak bingkai-bingkai foto, ya kan? Itu melambangkan Bung Karno. Ya, ini bulan Juni, bulannya Bung Karno. Ya, lu merasa apa ya? Hidup dalam didikan orang tua, ya, yang katakanlah pemujanya Bung Karno. Nyaman nggak sih lu sebagai anak apa ya? Anak yang hidup di era kekinian gitu kan? Dengan bapak yang bener-bener tadi. Yang tadi itu. Yang bucin Bung Karno. Wah, bucin Bung Karno, bucin rakyat gitu loh. Bukan budak cinta yang ya ABG nggak penting gitu. Iya, ABG nggak penting. Nah, nyaman nggak sih lo? Apa ya, udah terbiasa kan, tadi ya kakak bilang udah dari kecil udah dijejelin itu, disuruh bilang merdeka dari kecil, ikut kemana-mana, jadi ya udah biasa aja. Acil juga dari kecil juga udah dijejelin, jadi ya udah biasa, harus tadi ngertiin. Balik lagi ke poin hidup, kakak ngertiin Artinya sekalipun warna rambut gonta ganti gitu kan, tapi tetap lu merah putih lah ya. Of course. Tentu saja itu ya. Adek 1, 2, 3, 4. Satu. Kan 2 anak lebih baik. 2 anak lebih baik. Ikut program pemerintah juga ternyata. Betul sekali. Ada nggak selain aktivitas tadi online shop, kemudian lu ngedit foto dan lain sebagainya, mengisi kekosongan waktu di saat pandemi khususnya gitu. Lu undang temen. Nah, sering nggak lu juga keluar? Untuk saat ini. Jangan bohong. Sering nggak lu keluar rumah? Jarang. Sebelum pandemi juga jarang banget keluar rumah. Udah cinta banget sama rumah gitu. Mau keluar tuh ngapain sih? Males, buang-buang uang. Gak punya uang juga. Oh gitu? Iya. Nah, di Jangan Bohong, gue selalu bicara berharap, ya kan, teman diskusi gue, teman ngobrol santai ini bisa menyampaikan sesuatu dengan apa adanya. Ya, kalau lu bilang lu suka punya hobi gonta-ganti warna rambut, lu punya hobi main sosmed yang dulu dan sebagainya. Nah, untuk anak seusia lu, ya, sebaiknya apa sih yang harus dilakukan saat ini ya, khususnya di tengah pandemi? Apakah membatasi diri dan sebagainya? Nah, gue minta lu ngomong buat teman-teman Jangan Bohong, ya kan, sebagai perwakilan dari anak ansos. Labelnya anak ansos. Anak ansos banget ya kan. Nah, lu ngomong sama teman-teman Jangan Bohong apa adanya. Di sini nggak diedit, di sini nggak ada proses apapun, tapi gue pengen lu bicara apa adanya sebagai ansos tadi. Silakan. Oke guys, ini pertama kalinya juga aku muncul on public kayak gini. Mau nerima tanya jawab kayak gini, Q&A kalau zaman sekarang kan. Kalah gaul gue men. Iya, sebenarnya kan karena saking ansosnya, apaan sih om, ngapain sih kesini-sini kalau tanya-tanya gitu, sebenarnya nggak mau. Cuma ya udah, sekarang harus ngasih tahu walaupun kalian di rumah aja, tapi jangan sampai itu menghambat kreativitas dan aktivitas kalian. Kan kita sekarang eranya era digital, era modern. Kalian harus tetap melakukan apapun yang kalian suka, apapun yang harus dilakukan itu harus dilakukan tadi kan. Jadi jangan sampai pandemi ini, situasi kayak gini menghalangi aktivitas kalian untuk berkreativitas dan hal-hal lainnya gitu sih. Jadi keep the creativity on, man. Asik. Itu dia yang dibilang sama Ratu Setia Fani Meganusandari. Yes. Ini adalah ratunya kita di malam ini dan di malam-malam yang akan datang. Ya kan, tadi sudah memberikan pesan bahwa tetap beraktivitas. Ya, karena produktivitas itu tidak terhenti karena pandemi. Betul. Stay di rumah, jangan lupa like, subscribe dan sebarkan Jangan Bohong. Karena ini komen. Ini penting ya. Komen. Nah, dia ngomong apa nanti lu komenin deh itu ya. Intinya sampaikan pada siapapun dengan apa adanya, karena kita percaya kita punya tanggung jawab yang sama membangun generasi yang maju ke depan. Betul. Terima kasih. Jangan bohong. Jangan bohong.